Begitupun ketika ente punya proyek, punya pekerjaan. Nih, Allah mau melihat, masa Allah nggak dampingin kalau ente minta pendampingan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas rangkaian tafsir surah Al-Mulk ayat per ayat. Dan kita masih berputar di ayat pertama, karena ayat pertama ini merupakan ayat tumpuan ya, ayat kemudian awal dari surah Al-Mulk. Saya berharap saudara memiliki pemahaman yang membumi pada kehidupan kita, sehingga tampaklah buat kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hingga kita mau taslim, kita mau tunduk, kita mau patuh, dan butuhnya hanya sama Allah aja, nggak mau mencari yang lain. Cukup Allah, cukup Allah. Kemarin di hari Kamis saya menyampaikan bahwa salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah disebar dalam surah Al-Mulk, terdiri dari ayat 2, 3, 4, 19, 23, dan 24. Dan saya menginsapkan diri saya dan saudara semua bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu begitu banyak, disebar oleh Allah di banyak surah, di sekian ayat ya, di dalam Al-Quranul Karim, ditebar gitu di mana-mana. Kita nggak nemu di sini, di sini. Kita nggak nemu di sini, di sini. Kita nggak nemu di sini, di sini. Pokoknya mana-mana banyak. Kemarin saya beritakan bahwa namanya ular, yang namanya ular, ini dari anak ular. Jadilah dia ular dewasa. Tapi anak ular ini dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Dari maknya. Kalau anak ular jadi ular, apa istimewanya? Yang heboh mah kalau anak ular jadi macan. Dari mana judulnya? Tapi anak-anak desain grafis aja bisa melakukan itu. Paham gak? Ada morphing tuh ya, ada morphing di istilah misalkan dunia desain grafis. Bagaimana kemudian ular sang gitu menjelma menjadi anak macan misalkan, menjadi anak harimau. Lah manusia aja yang ciptaan Allah mampu melakukan itu walaupun di film. Dan begitulah kerjaannya para tentara-tentara Fir'aun kan, alih-alih sihirnya itu sebenarnya desain-desain grafis tuh. Desainer ilustrator. Dia bisa merubah misalkan wajah orang dari mulai Arab jadi Cina, Cina jadi Jerman, Jerman jadi kemudian orang Bangladesh, Bangladesh jadi orang Indonesia, Indonesia pun beragam suku, muka dirubah-rubah. Apalagi Allah bilang, wahai Musa, itu bukan sihir, itu asli, pegang aja kalau mencari, santok. Kalau di film kan cuma film, sihirnya tentara Firaun cuma sihir. Ya, kemarin kita membahas misalkan surah Toha ayat 17-21 sebagai tanda-tanda lain kekuasaan Allah. Ayat 22-nya juga menarik kita baca. Apa ayat 22-nya? Wadmum ila janahika, wadmum yadaka ila janahika, takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Dan kepitlah tangan wahai Musa, ya. Jadi Nabi Allah Musa disuruh ngepit tangan sini gitu atau di sini, lalu kemudian taplak kemudian cahaya. Woi, subhanallah. Min ghairi su'in, nggak ada cacat itu cahaya kayak bola lampu yang apa gitu. Linuriyaka min ayatinal kubra. Ini ayat 2, 17, 21 dan 22. Ternyata Allah bilang apa? Linuriyaka min ayatinal kubra. Baru sedikit dari tanda-tanda kebesaran kami. Di hari Jumat yang istimewa ini, di hari Ramadan yang penuh dengan berkah, kita menuntut ilmu, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya buat kita. Apalagi yang kita pelajari bukan sembarang ilmu, melainkan ilmu tentang Al-Quranul Karim dan ilmu tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Harapan saya pemirsa, ketika saudara berkumpul bersama sanak saudara, lalu saudara kemudian melihat, mendengar tetangga kanan kiri, saudara kanan kiri atau anak menangis di pangkuan saudara, menangis di pundak saudara, menangis di samping saudara, susah betul hidup ini, bilang sama dia, Tabarak, Maha Suci Allah, gak ada Allah bikin ente pada susah. Alladzi biyadihil mulk, semua kekuasaan di tangan Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam surah Fussilat, ya, surah ke-41 ayat 53, Allah mengatakan seperti ini, saudara, perhatikan.
Maaf kalau saya megang Quran tangan kiri. Nah, saya pakai dulu untuk menulis tangan kanannya. Sanurihim, kami akan perlihatkan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina, kami akan tampakkan tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, di semesta ini, wa fi anfusihim, dan diri kalian semua, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas buat kalian semua, buat mereka, sesungguhnya Allah itu adalah yang maha benar, dialah yang hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, tidaklah cukup buat kalian semua bahwa Allah itu maha melihat segala sesuatu. Perhatikan, fi ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sedangkan di dalam surah Tabarak, surah Al-Mulk ayat 23-nya Allah mengatakan ada apa dalam diri kalian semua? Ada as-sam'a, ada al-absara, ada al-af'idah, ada pendengaran, ada penglihatan, ada rasa. Ente pernah nggak berpikir kayak apa sih itu yang disebut dengan hati? Kok sebentar bisa sedih, sebentar bisa senang, sebentar bisa galau, sebentar bisa tenang, sebentar bisa tenang, sebentar bisa galau, sebentar bisa bergembira, sebentar kemudian bisa berduka. Kayak apa? Teknologi apa? Sampai hati itu bisa berubah-ubah kayak begitu. Allah betul-betul maha kuasa, pemirsa, maha kuasa. Pada kekuasaan Allah inilah kita kemudian semuanya berharap. Alhamdulillah pemirsa, ya. Nanti cerita-cerita ini, contoh-contoh ini, saudara template di semua urusan saudara. Apa sih saudara punya urusan? Misalkan tadi yang saya bilang, ya, nih anak. Ente mikir aja gini, mana sih yang lebih susah, urusan anak ente, misalkan gitu ya, sama misalkan urusan 7 lapis langit, tanpa tiang, tanpa cacat, burung yang kemudian mengepakkan sayapnya, ya? Lebih sulit ngurus anak ente kah buat Allah atau mengurus langit dan buminya? Gak ada. Anak ente lebih ringan. Mau narkoba, mau apa, semua udah insya Allah. Serahkan kepada Allah, kembali kepada Allah, minta ampun sama Allah. Barangkali rezeki kita yang mengacau Allah, kacau rezeki sehingga anak-anak kita kacau dah. Apalagi urusannya? Ekonomi, penyakit, hutang, rumah tangga, karir, jodoh, bisnis, pekerjaan, semua. Maha suci Allah, biyadihil mulk, kekuasaan itu di tangan Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pegang nih, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita ngelihat Fussilat 53, ini juga ayat yang akrab nih sama saya pemirsa. Fussilat 53 ini, surah ke-41 nih Fussilat. Ini ayat akrab benar sama saya. Nih, bagian yang ini nih yang saya akrabin. Merasa Allah memperhatikan saya gitu loh. Bukan berarti untuk urusan jangan jahat, jangan dosa, jangan maksiat, jangan belagu, jangan patah tenteng, jangan sombong. Bukan. Bukan cuma urusan itu. Saya ini kebetulan produk dari kesusahan ya. Jadi kalau ngomong tentang kesusahan tuh ya saya senang gitu. Karena alhamdulillah gitu. Pengalaman saya ketika susah, ketika punya hajat, kita punya masalah, saya share kepada saudara semua. Saya senang apa dari ayat ini? Cukuplah buat saya Allah ini melihat saya susah. Masa iya Allah bakal ngediemin? Kira-kira begitu. Kalau emak ente tahu ente belum makan, masa nggak dikirimin makanan? Kalau bapak ente tahu ente digebukin, masa dia nggak datang? Kira-kira begitu. Nih lihat. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Begitu ente dihina oleh orang, begitu ente dicaci, ente dimaki oleh orang lain, ente dikecilin oleh orang lain, dikucilin oleh orang lain, dibuang, terusir, teraniaya. Nih, Allah mau melihat saudara semua. Begitupun ketika ente punya proyek, punya pekerjaan. Nih, Allah mau melihat. Masa Allah nggak dampingin kalau ente minta pendampingan?
Masa Allah nggak lindungin kalau ente minta perlindungan? Kira-kira seperti itu, Masya Allah. Hari ini tanggal 17 Agustus pemirsa. Hari sakral nih buat Indonesia. Dan 17 Agustus ini bertepatan saat itu juga dengan apa? Ramadan. Jadi ini hadiah kemerdekaan buat Indonesia. Adalah hadiah juga buat segenap kaum muslimin muslimat Indonesia, Masya Allah. Yuk kita bacain Fatihah yuk. Buat pahlawan-pahlawan kita yang sudah menghadiahkan kepada kita perjuangannya. Insya Allah dengan turunan-turunan para orang-orang tua kita yang berperang di jalan Allah, menjaga agamanya, menjaga kemudian negeri ini dari penjajah. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita wariskan dengan baik, kita jaga dengan baik dan bahkan kita kembangkan. Untuk semua orang-orang tua kami ya Allah, yang berjuang melawan penjajah, membebaskan negeri ini dari tangan-tangan penjajah. Mudah-mudahan kau ampuni mereka semua, kau tempatkan sebagai syuhada terbaik, kau dudukan bersama para pahlawan Badar, bersama para pahlawan Uhud yang berjuang bersama Rasulullah Muhammad SAW. Engkau kemudian jaga anak-anak turunannya biar pada menjadi orang senang, tapi lurus, soleh-soleha. Dan mudah-mudahan engkau melihat kami sebagai anak-anak bumi pertiwi, anak-anak ibu pertiwi ini, mudah-mudahan bisa menjaga negara Indonesia yang kami sama-sama cintai karenamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya punya banyak kenangan 17-an waktu kecil. Ya, alhamdulillah. Saya termasuk yang kalah terus kalau makan kerupuk. Kenapa? Karena menikmati, bukan pengen buru-buru. Makannya nikmati. Subhanallah. Aduh, subhanallah. Cuman karena saya kecil, suka dapat hadiah terus. Kenapa? Karena kalau saya kalah nangis melulu. Jadi pada si Jamal nangis katanya, daripada si Yusuf nangis, kasih hadiah, udah kasih dah. Alhamdulillah kalau lomba 17-an gue dapat piala terus walaupun nggak menang gitu. Kenapa? Kesian kecil. Subhanallah. Pemirsa, kalau kita lihat Indonesia ini punya siapa? Nah, orang sering merasa udah jadi pemimpin, jadi kayak punya dia. Arogansi kekuasaan namanya. Padahal negara ini bukan punya dia, punya siapa? Punya Allah. Hanya sebagian kecil aja dari tetesan kerajaan dia. Banyak pemimpin negeri ini yang berperan bukan sebagai sopir, sebagai yang punya mobil, jadi belagu. Padahal dia tuh sopir doangan, sopir. Mengendalikan mobil ini kemana, suruhan siapa? Suruhan kita nih para penumpang. Tapi berasanya udah kayak punya mobil aja, dia jual-jualin spare partnya, jualin kursinya dia jual-jualin. Kita merana, dia pada senang. Tapi nggak usah khawatir, hukum Allah adil. Nggak bakal kemana duitnya, nggak bakal kemana. Coba perhatikan para koruptor. Koruptor ngambil nih, tang. Terus dia beli apa? Dibeli rumah. Rumah siapa emang? Rumah orang kan. Terus begitu jadi rumah orang gimana? Orang ini selamatan, bagi-bagi sama tetangga-tetangga dia. Kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak kemana-mana juga duit-duit yang dikorupsi itu. Coba pikir. Terus kemudian sama dia setelah dibeli rumah, setelah rumahnya kejual, dia beli mobil kan? Mobilnya buat siapa? Buat ngangkut semua tuanya, orang tuanya. Itulah cara Allah membagi-bagi rezeki juga kadang-kadang. Subhanallah. Enggak sih, nggak bakal keluar kata Allah. Enggak ada yang diambil harta mah. Aku cuma ngelewatin lewat dia aja. Cuma cara dia zalim itu aja, subhanallah. Misal kita doain juga para koruptor di negeri ini. Penegak-penegak hukum kita doain. Mudah-mudahan momentum 17 Agustus yang ada di bulan suci Ramadan mengingatkan kita kepada ya 1945 bahwa negeri ini dihadiahkan Allah pada saat juga Ramadan. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Habis ini masih ada satu lagi. Silakan. Terima kasih pemirsa. Kita masuk segmen akhir, segmen ketiga. Besok kita sudah hari terakhir Ramadan. Insya Allah besok malam kita sudah tidak tarawih lagi. Kita takbiran. Kalau ngedengar takbir dia, Insya Allah bisa jadi sebagian saudara yang punya persoalan hidup malah akan lebih tersentuh. Bisa jadi saudara yang sedang mendapatkan karunia Allah bisa lebih tersentuh.
Mudah-mudahan sentuhan itu adalah sentuhan hidayah dari Allah dan taufiknya, membuat saudara saya dan kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingat malam takbiran pemirsa ya, terasa benar ayat ini buat saya. Bertahun-tahun saya memupuk diri saya bahwa Allah lah yang punya segala keajaiban. Allah lah yang maha mampu mengangkat saya dari keterpurukan menjadi kejayaan, kehinaan menjadi mulia. Ketika Allah sedang memuliakan saya juga, jangan membuat saya menjadi sombong, karena sesungguhnya hanya Allah yang tabarok, hanya Allah yang maha mulia. Masya Allah. Pemirsa, sebagian di antara saudara mungkin ada yang masih puyeng, nggak bisa pulang kampung. Menyaksikan orang pada pulang kampung, saudara lagi pegangan tangan bersama istri dan anak-anak. Sang ayah barangkali meneteskan air mata, dia bilang sama istrinya dan sama anak-anaknya, maafin ya, papa nggak bisa pulang kampung membawa kalian semua. Gak usah khawatir pemirsa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Sebagian dari saudara ada yang merasa, aduh, kayaknya saya nggak punya apa-apa ini di hari raya. Nggak bisa menjamu orang, nggak bisa menjamu tetangga. Bahkan gimana ya? Kadang-kadang buat seorang ayah nggak apa-apalah dia nggak pakai baju baru, ya nggak, udah nggak penting sih kalau buat ukuran kayak kita mah. Tapi kalau seorang ayah melihat anaknya belum pakai baju, kayak apa rasanya? Ada baiknya saudara pemirsa semua menjadi wakil Allah. Saudara operasi anak-anak kecil, panggil dia, sini nak, sini, datang nih anak. Ada apa om? Ada apa Pak Haji? Udah beli baju belum? Terus anak itu kelihatan sama saudara nangis gitu. Subhanallah. Pegang dia, peluk dia. Insya Allah nak, ke rumah yuk. Sampai rumah, jangan kita kasih duit kalau perlu. Jangan kita kasih duit. Kita ajak dia ke mall, ke pasar, ke tempat-tempat perbelanjaan. Ayo nak, siapa teman kamu lagi yang pada belum punya baju? Panggil nih, suruh kemari, barang-barang Pak Haji. Subhanallah, dia datang 40 orang. Aduh lu banyak amat bawanya. Tadi kata Pak Haji, siapa aja teman-teman saya yang belum punya. Ini semua nih, emang di kampung ini susah semua. Masya Allah, baik kalau gitu Pak Haji sewa truk dulu ya. Ini bawanya semua saya nih. Gak usah khawatir pemirsa. Saudara hanya perlu berbuat baik, berniat berbuat baik, nanti Allah eksekusi. Wow, senang sekali saudara. Saudara nenteng anak sendiri aja. Pilih baju yang mana kamu suka nak, silakan ambil. Udah senang banget. Apalagi saudara lihat tertawanya anak-anak, Masya Allah. Ajak anak-anak itu yang pada miskin, yang pada kemudian yatim, duafa. Gembirakan hatinya. Jangan sampai nanti di hari raya ada anak-anak yang berduka. 1000 kali memang lebaran bukan baju baru, tapi buat dunia anak-anak. Itulah dunianya. Siapin kemudian warna-warni makanan. Gak apa-apa. Buat menjamu anak-anak kita. Jangan lupa saudara, siapin tuh gocengan, cebanan buat lebaran. Ya, kan seneng tuh kita. Ya, kalau kemudian zaman dulu nih kan kalau kita pergi kemana-mana, zaman lebaran dulu kan kantongnya banyak ya. Buat kacang, buat duit, buat apa lagi tuh? Pengalaman. Ngumpulin, itu bener tuh. Nanti kalau habis Id ya, habis sholat Id kan pada salam-salaman tuh sama keluarga. Nah, kira-kira jam 10 anak-anak udah berkumpul nih. Terus keliling tuh anak-anak. Nanti sore-sore pada ngitung kan, banyakan mana nih? Beli bakso, beli apa? Wah, subhanallah. Dari 365 hari, Allah bagi 1 hari. Allah bagi 1 hari, di mana hari itu adalah hari kebahagiaan buat semuanya. Yang tidak mampu pun, Allah kutik. Allah sentuh hati orang-orang yang mampu untuk kemudian membantu mereka yang tidak mampu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memuliakan anda semua dan memuliakan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadikan hari raya besok ya Allah, hari raya semuanya, semua jangan ada yang tidak engkau bahagiakan ya Allah. Bahagiakan semuanya. Bahkan engkau tidak perlu membahagiakan semua dengan apa yang di luar hatinya. Cukup engkau hadirkan kebahagiaan di dalam hatinya, maka orang itu sudah akan bahagia. Maafkan segala kesalahan kami sepanjang Ramadan ini ya Allah. Mudah-mudahan engkau mengampuni kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, pembahasan Al-Mulk ayat 1 saya anggap cukup.
Kita besok tadarus, kita membaca satu surah penuh, surah Al-Mulk. Saudara siapin alat rekamnya. Hari Senin, hari hari kedua Syawal, kita membahas dulu tentang puasa Syawal, membahas dulu tentang Lebaran, sambil saya bersalam-salaman dengan saudara semua pemirsa. Habis itu, kemudian kita lanjut ke ayat 2 sampai ayat 30 pembahasan tafsir surah Al-Mulk. Saya Yusuf Mansur dan segenap kru dan kerabat kerja juga para pimpinan dan direksi dari Antv mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.